Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Yang pastinya tetap semangat dan selalu bahagia teman-teman. Alhamdulillah, di sini aku masih lagi kegiatan aku di kegiatan malam hari nih ya teman-teman sebagai kang warung. Oke lah teman-teman, ini tuh aku baru buka warung udah diserbu ceritanya ya teman-teman. Ini tuh baru buka warung mereka tuh langsung nyerbu aku mau beli permiannya. Ini ada yang pesan mie gelas es-esan ya teman-teman. Jadi sini aku rada sedikit riweh. Jadi beginilah ya teman-teman. Untuk video kali ini tuh random ya. Ini tuh videonya udah lama juga aku ambil ya teman-teman. Jadi sini aku mau cerita apa aku tuh lupa ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semoga kalian tuh nyaman dengan kegiatan aku dan alur cerita di video ini. Karena ya teman-teman, untuk cerita tentang kegiatan di warung ini suka bingung mau apa yang diceritain ya teman-teman. Karena kan kegiatannya itu setiap hari hanya jualin anak-anak dan para bocil jajan ya. Dan untuk makanan yang aku sediain juga makanannya itu-itu aja. Takutnya kalau itu yang aku omongin ke kalian ya teman-teman, takutnya kalian bosan. Oke lah teman-teman, ini di awal video pokoknya udah ini ya, udah riuh aja akunya ya teman-teman. Ini tuh aku udah sibuk, tapi alhamdulillah ya, rezeki baru buka warung aja udah banyak yang jajan ya. Tapi ya memang gitu ya teman-teman, anak-anak di warung aku habis maghrib itu udah pada ngumpul di warung ini. Oke lah ya, di sini aku lanjut lagi mau bikin pesanan adik-adiknya dan si abang-abangnya ini ya teman-teman. Pokoknya di sini aku bikin satu persatu untuk pesan mereka. Nah, sambil mantengin video aku di sini aku mau sedikit cerita ya teman-teman. Nah, di sini tuh kemarin ada yang nanya lagi tentang freezer aku ya. Nah, jadi sini aku mau cerita lagi tentang freezer aku ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya untuk alur ceritanya itu berbeda dengan videonya. Oke lah ya teman-teman, untuk freezernya ini aku dulu masa pengambilan itu di modal 1.300.000 itu udah dapat freezernya ya teman-teman. Aku tuh udah dapat dipinjamin gratisan untuk si freezernya. Ini freezernya baru juga ya teman-teman, karena kemarin tuh masih dalam dus dan memang dalam keadaan masih bagus dan masih baru. Nah, untuk 1.300.000 itu aku dapat sekitar 11 atau 12 karton gitu ya teman-teman. Itu udah sekaligus bonusnya. Nah, untuk pengambilan kedua, ketiga dan berikutnya itu sesuaikan dengan pengambilan kita ya teman-teman, atau sesuai barang yang habis aja. Kalau aku setiap minggunya itu ambilnya itu nggak banyak ya teman-teman, hanya 1 karton atau 2 karton. Nah, itu kemarin ada yang nanya untuk es krimnya kalau nggak ambil banyak apa enggak marah untuk Kang Salesnya? Enggak ya teman-teman, sini aku jawab enggak, karena kan untuk stok yang lain itu banyak, jadi kita nggak perlu ambil banyak lagi. Yang penting itu kita setiap minggunya order walaupun hanya 1 karton ya teman-teman. Nah, kemarin ada yang nanya lagi untuk freezernya apa Kang Salesnya enggak marah dimasukin untuk es-esan yang lain? Enggak ya teman-teman, alhamdulillah untuk abang Salesnya itu pengertian banget ya. Sebenarnya sih nggak boleh loh teman-teman, untuk freezer apapun merek apapun kalau dimasukin es-esan yang lain itu memang nggak boleh. Tapi alhamdulillah untuk teman-teman, untuk Sales satu ini tuh alhamdulillah dia tuh ngebolehin. Jadi aku tuh bisa dapat penghasilan dari yang lain gitu ya teman-teman, dari es-esan yang lain. Karena kan kalau untuk es krim sendiri tuh untungnya tuh tipis banget ya teman-teman. Nah, jadi sini aku sebelumnya ya, saat pertama kali order es krim ini tuh memang aku bilang ya teman-teman sama abangnya itu bisa nggak dimasukin untuk per es-esan yang lain, dan alhamdulillah dia itu kasih pengertian ke aku juga ya. Alhasil kita itu deal-dealan. Jadi kalau aku mau masukin es batu atau es-esan yang lain itu aku harus bersihin kulkasnya itu setiap minggu. Jadi untuk teman-teman, untuk bersihin kulkasnya itu enggak abang salesnya atau abang-abang yang selalu datang gitu ya teman-teman untuk kunjungan.
Jadi gitu ya teman-teman, kita itu deal-dealan dan alhasil aku iyahin aja ya teman-teman, karena kan hanya bersih-bersihin untuk area freezernya gitu ya teman-teman. Dan di sini itu alhamdulillah aku juga udah dikasih tahu cara ngebersihin freezernya. Jadi gitulah ya teman-teman, untuk si kuning ini alhamdulillah untuk abang salesnya untuk produk ini tuh masih nyaman aku pakai ya teman-teman. Nah, untuk di video sebelumnya memang aku bilang ya teman-teman, banyak banget es krim yang nawarin produknya itu ke warung aku ini ya teman-teman, karena beneran ya teman-teman, warung itu warung aku ini kan hanya warung anak-anak, jadi di sini aku nggak berani banget untuk nambahin freezer satu lagi. Nah, kemarin habis aku upload videonya ya teman-teman, malahan ada 2 sales lagi untuk es krim. Aku juga kurang tahu untuk produk apa aja ya. Di situ nawari aku lagi, aku tuh dibujuk-bujuk untuk apa ya teman-teman, berpindah ke es krim mereka, dan ini aku harus pulangin. Jadi itu ya teman-teman, tapi di sini tetap aku bilang ya teman-teman, aku masih kekeh, aku masih nyaman sama es-esan ini. Oke lah ya teman-teman, jadi begitulah ya, untuk teman-teman yang ingin punya es krim atau freezer seperti ini itu bisa dicoba ya teman-teman. Dan aku saranin kalau mau nambahin es-esan yang lain itu harus tanya dulu ke abang salesnya, atau yang memang tiap minggunya itu dijadwalkan untuk datang kunjungan ke warung kita. Ya gitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa ya teman-teman untuk freezernya itu diisi seperti aku es-esan yang lain. Nah, jadi di sini bisa dilihat sendiri ya teman-teman, untuk anak-anak itu kalau pesan es-esan itu jarang banget yang jajan es krim gitu loh teman-teman. Jadi sini untuk es krim aku memang order yang memang mereka itu sering beli gitu. Apalagi untuk es krim yang apa ya teman-teman, standar harganya itu sering aku order. Jadi gitu, aku tiap minggu itu enggak selalu order es krim itu yang banyak ya teman-teman, paling hanya 1 atau 2 karton aja. Nah, untuk yang lainnya tuh aku isi aja es-esan seperti Really Good, Kiko, Pino, es jelly, puding, dan yang lain-lain ya teman-teman. Pokoknya yang memang tetap menguntungkan ya. Nah, untuk es jelly itu aku jual di harga 1.500 ya teman-teman, karena itu kalau aku jual di harga 1.000-an itu untungnya tipis banget ya. Nah, pokoknya di sini kita tuh harus putar-putar otak ya teman-teman, agar di setiap penjualan kita tuh harus tetap menguntungkan gitu loh ya. Jadi di sini aku juga untuk es-esannya itu aku isi berbagai macam es-esan ya teman-teman. Pokoknya sini aku tambahin es batu. Itu pokoknya untuk es batu tuh alhamdulillah ya teman-teman, perharinya itu aku bisa habis 10 atau 15 butir aja ya teman-teman, 15 biji aja es batu aku tuh udah lumayan banget ya teman-teman, bisa kebantu untuk biaya listriknya. Pokoknya kalau untuk listrik aku per bulan itu kan 300.000 ya teman-teman. Jadi situ aku kumpulin aja dari es-esan ini, jadi aku nggak perlu pusing-pusing mikirin biaya listrik gitu. Oke lah ya gitu ya teman-teman, pokoknya sini aku semangati untuk teman-teman yang mau punya freezer seperti ini tuh aku saranin ya teman-teman, dan pikirin matang-matang juga. Nah, ini tuh harus memang kemauan kita, jangan dipaksain ya teman-teman. Nah, kalau aku waktu itu gitu ya teman-teman, ini memang aku tuh udah nekat banget punya freezer ini ya, karena memang sebenarnya udah lama banget ya teman-teman aku pengen punya freezer ini. Nah, entah kenapa ya teman-teman, kali ini tuh aku bener-bener nekat. Dulu itu aku takut juga kalau untuk biaya listriknya itu bakalan melonjak ya, karena dengar dari orang itu ya teman-teman, untuk biaya token listrik itu pasti mahal kalau udah pakai freezer. Tapi di sini aku nekati aja, dan alhamdulillahnya udah hampir setahun ini aku masih pakai freezer ini ya teman-teman, dan sini aku nggak bakalan ganti. Oke lah, jadi gitulah ya teman-teman untuk cerita warung aku hari ini tuh tentang perfreezeran atau tentang es krim. Nah, oke lah, lanjut lagi ke video ya teman-teman. Tadi sini juga aku ada bikin es-esan yang dibungkus kecil-kecil gitu ya teman-teman. Itu untuk es-esan aku. Berhubung ini es batu aku udah pada habis ya teman-teman. Jadi di sini untuk es rasa-rasanya atau jas jusnya nanti aku pakein aja yang
es udah aku bungkus-bungkus ini karena kalau udah di freezer ya teman-teman itu tuh cepet banget dinginnya ya, jadi nggak perlu lagi tambahin es batu. Oke lah lanjut ya teman-teman, ini udah agak senggang, anak-anak juga udah pada jajan. Sini aku mau sapu-sapu. Nah alhamdulillah untuk sampah hari ini tuh banyak banget. Di sini aku tinggal mau sapu-sapu aja ya teman-teman, dan sini mau langsung aku bakar seperti biasa. Kegiatan di akhir ya teman-teman. Oke lah teman-teman, mungkin hanya ini aja video yang bisa aku share, semoga bermanfaat, dan di sini aku akhiri aja, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.